Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pendengar setia renungan ceria, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan, puji syukur kepadamu atas hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seandainya ada sebuah percakapan begini Bapak Ibu antara seorang anak dan Tuhan. Anak itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemana ayamku yang hilang ya? Lalu Tuhan menjawab, oh, ayammu masih ada di kebun kok. Kamu saja yang kurang tahu cara mencarinya. Oh, benarkah Tuhan? Baiklah, saya akan mencarinya. Dan anak itu menemukan ayamnya. Lalu suatu ketika dia juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa aku perbuat untuk aku bisa mendapatkan es krim? Lalu Tuhan menjawab, tenang, sebentar lagi aku akan membelikanmu es krim. Oh ya Tuhan, wah sungguh aku pasti senang sekali. Lalu ketika anak itu sudah mulai dewasa juga, dia pun bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku menemukan bahwa banyak temanku tidak suka sama aku ya? Padahal aku merasa hidupku penuh dengan pertolongan Tuhan selama ini. Tetapi kenapa mereka tidak menyukaiku? Lalu Tuhan menjawab, nah, pasti Bapak Ibu tahu apa jawaban Tuhan. Seandainya sangat menyenangkan memiliki Tuhan yang bisa bercakap-cakap dengan kita, mengabulkan setiap keinginan kita, bahkan memberi pengertian tentang apa yang terjadi dan belum terjadi, atau hal-hal itu sungguh menyenangkan. Ada sebuah gambaran tentang misteri Allah yang tak terselami, tapi kita terus tertarik dengan misteri-misteri itu. Juga kadang saya juga bertanya, kenapa Tuhan Yesus itu menderita di kayu salib? Pertanyaan-pertanyaan dalam proses penderitaan. Cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak tahu bagaimana menyelaminya. Nah, Amsal juga ingin mengatakan tentang hal yang sama, tetapi dengan konteks bahwa banyak pengertian yang kita miliki tentang Tuhan sekalipun, bahkan apapun yang kita pikirkan itu adalah doktrin yang kuat tentang iman kepada Tuhan. Kitab Amsal ingin bilang kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi bagaimana mungkin seandainya ada pengertian yang paling mendasar tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang kekristenan, tentang apapun itu, kita tetap harus bersandar kepada Tuhan, kata Amsal. Bagaimana ini bisa menjembatani hal-hal yang sering kita pergumulkan dalam kehidupan kita? Lalu Tuhan berkata, ikutlah pada pengertianku, jangan engkau pakai pengertianmu sendiri. Dan mungkin dengan bahasa seperti itu, Amsal ingin kita juga percaya sama Tuhan tentang apa yang kita pikirkan. Nah, ini pergumulan bahwa setiap manusia selalu mengisi dirinya dengan pemahaman-pemahaman yang baru dan baik dan luar biasa. Dulu saya pernah mendapat sebuah pertanyaan yang saya belum dapat jawabannya sampai sekarang. Apakah orang Kristen yang memiliki katekisasi seperti apa yang bisa dikerjakan untuk mereka yang cacat mental, dalam artian bukan gila, tapi ke arah pemahamannya kurang, memiliki IQ di bawah 80 begitu, atau di bawah 70. Tentu bagaimana mereka memiliki devosi iman ketika katekisasi itu bisa membawa mereka
menyadari Tuhan, kata kita seperti apa? Nah, itu menjadi pertanyaan yang membuka pikiran saya untuk terus menyadari bahwa setiap orang itu memiliki pengertian dan pemahaman. Jadi jangan sok merasa pintar, jangan sok merasa lebih tahu, karena belum tentu apa yang kita pahami tentang Tuhan dapat sesuai dengan apa yang Tuhan memang rencanakan. Nah, di situ butuh proses untuk menyelami, memahami, memandang misterinya Allah itu sungguh luar biasa. Nah, sekalipun ada hal-hal yang memang searah, sepadan, segambaran dengan rencana Allah dalam diri kita, tapi tetap kita harus selalu mempertanyakan dan bilang pengertian Tuhan yang jauh lebih baik, bukan pengertian kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu keras, tidak perlu angkuh, tidak perlu sombong, dan lebih mengarahkan diri pada belief atau percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Semoga firman ini dapat membantu kita untuk tidak bersandar pada pengertian kita, tetapi memandang misteri Allah dalam konteks yang membuat kita bisa lebih rendah hati, lemah lembut, dan penuh cinta kasih dalam melihat pengetahuan yang Tuhan berikan bagi manusia. Tuhan Yesus memberkati.